Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب في هذه الفرصة المباركة نحن من فرقة التاسعة سنقدم لكم عن مادتنا اليوم تخريج الحديث. معنا رائحة نجية وصديقي فاني أزفر. نحن من قسم التربية الإسلامية في مستوى الثالثة. الآن عليكم أن تستمعوا وتفهموا المادة جيدا. مباشرة هذه خرائط المفاهيم. الأول تعريف تخريج الحديث، الثاني تاريخ تطور من تخريج الحديث، الثالث أنواع تخريج الحديث، الرابع طرق تخريج الحديث، الخامس فوائد تخريج الحديث، الأخير ممارسة تخريج الحديث. Baik, pengertian takhrijul hadis. Secara etimologi, takhrij itu berasal dari bahasa Arab yaitu kharraja. Nah, ini dari bahasa Arab ya, dari masdar yang fi'il madinya itu dari kharraja yukharriju takhrijan, yang memiliki arti mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Kata takhrij itu sendiri memiliki arti al-zuhur, menampakkan, memperlihatkan. Bisa diartikan pula sebagai al-istinbat, yaitu mengeluarkan atau kesimpulan, al-taujih menghadapkan, atau at-tadrib meneliti ataupun melatih. Ahli metodologi takhrijul hadis yaitu Mahmud At-Tohan juga menerangkan bahwa selain dari kata mengeluarkan, melatih, dan juga membiasakan, itu diartikan pula sebagai ijtima'a amrayni mutadadaini fi syai'in wahid, yang artinya berkumpulnya dua perkara yang saling berlawanan dalam suatu masalah. Nah, menurut muhaditsin, makna takhrij itu yaitu menampakkan hadis dan menyebut dari sumbernya, mengeluarkan hadis itu dari kitab-kitab dan riwayatnya. Jadi intinya takhrij itu mengeluarkan hadis itu dari kitab induknya. Secara terminologi, takhrij menurut Mahmud At-Tohan itu memberikan pengertian yaitu menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber yang asli, di mana hadis tersebut itu dikeluarkan dengan rangkaian sanadnya, juga menjelaskan tingkat kualitas hadis tersebut jika itu diperlukan. Jadi kedudukannya di dalam takhrij hadis ini sudah ditentukan, kualitasnya itu sahih atau dhaif atau sebagainya. Ada juga pendapat tokoh yaitu Nawwirul Yuslim berpendapat bahwa hakikat takhrij itu adalah penelusuran hadis pada berbagai kitab sumber aslinya, di mana dalam kitab tersebut itu dijelaskan secara detail matan dan sanad hadis. Jadi dapat disimpulkan bahwa takhrij hadis itu adalah pencarian sumber asli hadis pada kitab induknya untuk mendapatkan informasi secara lengkap tentang hadis tersebut, baik itu mengenai matan, sanad, ataupun kualitas dari hadis tersebut. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan ilmu takhrijul hadis. Nah, dalam disiplin ilmu itu berbeda. Takhrijul hadis ini ilmunya itu lebih berkembangnya itu belakangan dibandingkan dengan ilmu-ilmu hadis yang lainnya. Namun prakteknya takhrijul hadis ini sudah dipraktekkan sejak awal perkembangan ilmu-ilmu hadis. Nah, diceritakan dalam kitab Usul At-Takhrij wa Dirasah Al-Asanid karangan Mahmud At-Tohan, disebutkan bahwa ulama terdahulu itu sangat menguasai terhadap sumber-sumber hadis yang begitu luas, sehingga dalam menyebutkan sumber hadis tersebut mereka itu tidak merasa kesulitan. Sangat mudah sekali bagi mereka untuk menyebutkan sanadnya itu siapa, terus isinya itu bagaimana. Nah, beliau itu sudah sangat luas dalam menyampaikan sumber-sumbernya, dikarenakan beliau itu sudah memahami dan mengetahui sumber-sumber hadisnya itu secara pasti. Dan ulama-ulama terdahulu itu ingatannya itu sangat kuat, bahkan beliau mengetahui sistematika penyusunan sumber-sumber hadis. Jadi ketika ada mukharij mengeluarkan hadis, beliau itu bisa cross check kembali, memeriksa kembali apakah hadis ini memang sudah benar, terus sumbernya itu dari mana, sanadnya itu siapa, isinya itu bagaimana, apakah ini sudah benar. Jadi mereka itu dengan mudah mengoreksi kembali hadis-hadis yang sudah dikeluarkan.
mengetahui sistematika penyusunan sumber hadisnya itu seperti apa, bagaimana. Bahkan para pembaca hadis dahulu itu sangat memahami meskipun dia itu tidak membaca dari kitab hadis. Jadi mereka itu sudah paham meskipun tidak membaca kitab-kitab hadis secara langsung, jadi melalui kitab-kitab lain. Dikarenakan apa? Karena mereka itu sudah memahami dan mengetahui tempatnya. Dan pernah dulu itu ada yang tidak mendukung dengan metode takhrij ini, karena kecerdasan pada ulama dahulu itu memang sangat luar biasa sekali, sehingga metode itu saat itu karena metode takhrijul hadis pada saat itu tidak dibutuhkan. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, maka ada ulama yang memperhatikan kepada hadis. Dulu orang yang mengeluarkan hadis itu dicari seperti sensus begitu. Ketika ada ulama yang mengeluarkan hadis, maka mereka itu mencari sumbernya itu dengan nah, metode menyensus ini itu di masa Imam Bukhari, Muslim, dan ulama fiqh lainnya. Seiring berkembangnya zaman, ulama itu mulai berkurang serta ingatan mereka itu relatif lebih sedikit, sehingga ketika menuju pada kitab-kitab hadis mereka itu merasa kesulitan, utamanya ulama kontemporer. Nah, ulama kontemporer ini merasa kesulitan mengenai sumber hadis yang digunakan sebagai dasar syariat seperti sejarah, fikih, dan tafsir, hingga muncullah ulama yang memiliki semangat tinggi dan berinisiatif untuk memelihara hadis melalui takhrij al-hadis. Maka disitulah muncullah kitab takhrij al-hadis. Istamir, yaitu macam-macam takhrij al-hadis. Di sini disebutkan ada 3, yaitu yang pertama takhrij muwassa. Mahwa wa ghayatut takhrij wa nihayatul matafi, wa huwa at-takhrij alladhi yaqumu fihi al-mukharrij bi iradil hadith bi asanidihi ma'al kalam 'ala rawatihi wa bayani darajatihi wa tawdih al-ghamid fi matanihi, thumma yadhkuru ma yakunu lahu min syawahidin wa ma yaqa'u fihi min 'alalin. Jadi takhrij muwassa ini diartikan bahwa pentakhrij itu melakukan kegiatan takhrijnya itu dengan sangat rinci, yaitu disebutkan semua sanad-sanadnya, penjelasan mengenai hadis dan juga matanya, dan tidak hanya itu, disertai juga dengan pendapat para ulama, menjelaskan tentang kualitas dan kedudukannya. Dan takhrij muwassa ini menyebutkan semua sumber-sumber hadisnya. Nah, takhrij muwassa ini dikenal dengan takhrij yang menjelaskan sumber hadis secara detail. Yang kedua yaitu takhrij wasat, wa huwa takhrij bainal mutawwal wal mutahshar, yakni fi al-mukharrij bi dzikri riwayatin al-hadits al-masyhurah. Takhrij wasat ini atau bisa disebut dengan takhrij mutawassit. Takhrij ini berada di tengah-tengah, yaitu antara takhrij mutawil dan takhrij mukhtasar, dengan pengertian bahwa pentakhrij itu menyebutkan riwayat yang masyhur tanpa menjelaskan keseluruhan rangkaian hadis. Dapat diartikan pula bahwa pentakhrij itu hanya menyebutkan beberapa pendapat ulama yang masyhur dan menjelaskan beberapa sumber di mana hadis itu berada. Jadi tidak semuanya, tidak seperti takhrij muwassa tadi yang dijelaskan secara rinci menyebutkan semua sumber-sumber hadis. Jadi ini hanya beberapa sumber hadis saja yang disebutkan. Dan takhrij ini dikenal dengan takhrij hadis yang sederhana. Yang ketiga yaitu ada takhrij mukhtasar. Wa at-takhrij alladhi yaqtasharu fihi al-mu'allifu ala riwayatil hadits bi aqwa asanid al-mu'allif aw bi a'laha wa ashhariha. Fa adalla al-fadhiha wa daqaha fil ibarah inda mu'allifihi ala al-ma'ani wal ahkam.
Jadi takhrij mukhtasar ini merupakan periwayatan hadis yang dikarang oleh mu'allif berdasarkan sumber yang paling kuat, paling unggul, dan masyhur, serta lafaznya itu bisa digunakan sebagai hukum. Takhrij di sini menyebutkan sumber hadis itu secara singkat dan ringkas, dan cukup dengan menyebutkan periwayat hadisnya saja, seperti akhrajahu Muslim, akhrajahul Bukhari, seperti itu. Dengan adanya pembagian macam-macam takhrij tadi, kita bisa membedakan, bisa memilah mana hadis yang masuk pada kategori hadis muwasa, wasat, ataupun hadis takhrij mukhtasar. Oke, saya di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai materi takhrij hadis yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya, Mbak Roya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode dan cara takhrij al-hadis. Nah, ketika seorang hendak melakukan proses pentakhrijan hadis, maka alangkah lebih baik orang tersebut mengetahui langkah-langkah serta metode dalam proses pentakhrijan tersebut. Nah, hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pentakhrijan tersebut agar dalam prosesnya tidak mengalami kendala. Nah, sebelumnya kita juga harus mengetahui bahwasannya para ulama-ulama terdahulu dalam proses pembukuan hadis itu dalam proses pembukuan hadis tersebut menggunakan banyak sekali cara yang sangat beragam. Semisal ada ulama hadis yang membukukan hadis itu berdasarkan tema, dan ada juga ulama hadis yang dalam proses pembukuan hadis tersebut berdasarkan abjad alfabet huruf hijaiyah. Nah, para ulama menggunakan berbagai macam metode tersebut sebagai cara atau bertujuan untuk memudahkan kaum muslimin untuk mengkaji hadis-hadis itu. Nah, hadis-hadis itu kan sangat beraneka ragam ya, beraneka ragam, dan pada masa lalu, pada zamannya para ulama dan sampai pada zaman ini tentunya mengalami kondisi yang berbeda. Nah, maka dari itu para ulama menggunakan berbagai macam metode tersebut, di mana disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, terkait banyaknya metode pembukuan hadis tersebut, maka dibutuhkan sebuah metode yang relevan agar dalam proses pentakhrijan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi antara metode pembukuan dan pentakhrijan hadis ini haruslah dicari metode yang relevan antara keduanya ini. Nah, maka dari itu Dr. Muhammad Al-Tahan memberikan sebuah kesimpulan dari penelitiannya mengenai takhrijul hadis. Nah, beliau mengemukakan ada 5 metode yang dapat digunakan dalam proses pentakhrijan hadis ini. Nah, metode tersebut secara konvensional yang jumlahnya ada 5, yakni yang pertama didasarkan pada perawi dari tingkat sahabat, dan yang kedua didasarkan pada lafadz yang jarang dipakai atau muskil dalam matan atau redaksi hadis tersebut. Nah, yang ketiga didasarkan pada tema, dan yang keempat didasarkan pada lafadz pertama pada matan atau redaksi hadis tersebut. Nah, dan yang kelima adalah berdasarkan kualitas hadis yang dilihat dari sanad serta matannya. Oke, next. Yang pertama, berdasarkan perawi dari tingkat sahabat. Nah, metode ini diperuntukkan bagi seseorang yang telah hafal atau mengetahui nama-nama periwayat hadis, khususnya dari tingkat sahabat. Nah, jadi apabila nama-nama sahabat ini tidak tercantumkan dalam sebuah hadis, maka metode ini belum bisa digunakan. Nah, pada metode ini juga diperlukan sebuah tiga karya hadis
guna menunjang proses pentakhrijan hadis dalam metode ini. Di antaranya yakni yang pertama yakni al-masanid atau musnad-musnad. Nah, kitab ini berisi sekumpulan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat secara sendiri-sendiri. Nah, urutan nama-nama sahabat dalam al-masanid ini itu sangatlah beraneka ragam. Ada yang diurutkan berdasarkan abjad huruf hijaiyah. Ada yang diurutkan berdasarkan awal masuknya sahabat tersebut masuk Islam. Ada yang diurutkan berdasarkan daerah atau tempat tinggal sahabat tersebut, dan ada juga didasarkan pada suku dari para sahabat tersebut. Nah, selagi kita tahu nama periwayat hadis yakni para sahabat ini, maka kita dalam menggali hadis dalam kitab Al-Masanid ini sampai memperoleh petunjuk di satu musnad dari berbagai musnad itu. Nah, kemudian yaitu al-ma'ajim atau mu'jam-mu'jam. Nah, susunan hadis di dalam al-ma'ajim ini itu didasarkan pada musnad para sahabat dan as-suyuh atau guru-guru atau bangsa, yang mana susunan tersebut didasarkan pada huruf kamus, alfabet huruf hijaiyah. Nah, seperti kamus itu ya. Nah, dengan mengetahui nama sahabat, maka dapat memudahkan untuk merujuk hadisnya. Nah, yang ketiga yakni kitab-kitab al-trof. Nah, isi dari kitab-kitab al-trof ini sendiri adalah berupa potongan-potongan hadis yang dilengkapi dengan sanad-sanad, baik berdasarkan dari hasil penelitian pengarang yang atau dinisbatkan pada kitab-kitab tertentu. Nah, dalam kitab ini seorang pengarang kadangkala mencantumkan seluruh sanad dan kadangkala hanya mencantumkan kolektornya saja. Nah, keunggulan dari penggunaan metode ini yakni mampu memberikan sebuah informasi kedekatan kepada pembaca melalui mustakhraj hadis. Mustakhraj ini orang yang menghimpun hadis, mengeluarkan beberapa hadis dari sebuah buku hadis yang seperti yang diterima dari gurunya sendiri dengan menggunakan sanad tersendiri. Nah, kembali lagi ya, keunggulan metode ini di mana mampu memberikan informasi kedekatan kepada pembaca melalui mustakhraj yang tadi saya jelaskan, dan juga kitabnya. Namun metode ini juga memiliki kelemahan, di mana ketika seseorang tidak begitu mengenal para perawi, tentunya pada tingkatan sahabat ini, nama-nama sahabat, maka akan kesulitan dalam penggunaan metode ini. Itu. Nah, berikutnya yakni metode kedua, berdasarkan lafaz pertama pada matan hadis. Nah, ketika menggunakan metode ini, kita bisa menggunakan beberapa kitab sebagai penunjang dalam penggunaan metode ini. Yang pertama, menggunakan beberapa kitab yang sekiranya kitab tersebut masyhur di kalangan masyarakat. Contoh, kitab Al-Lail Al-Matsurah fi Minal Ahaditsil Masyhurah karangan Ibnu Hajar, serta Ad-Durrul Muntasirah fi Ahaditsil Mustaharah karangan Imam As-Suyuti, dan beberapa karangan lain. Dan yang kedua, menggunakan kitab hadis yang berpedoman pada urutan abjad kamus, abjad hijaiyah maksudnya. Contohnya dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir Minal Ahadisil Bashir An-Nadhir karangan Imam Suyuti. Dan yang ketiga, menggunakan kitab atau indeks maupun petunjuk yang telah disusun oleh para ulama muhaddisin pada kitab-kitab tertentu atau kitab-kitab induk. Contoh yakni Miftah As-Sahihain karangan At-Tauhidi.
dan lain sebagainya. Contoh dalam langsung contohnya ini. Dalam mentakhrij hadis laisa syadid bisur'ah. Nah, ketika kita ingin mengetahui seperti apa lafadz atau redaksi atau matan secara lengkap dari hadis tersebut, maka kita harus melacak potongan redaksi itu di urutan awal matan yang mencantumkan potongan redaksi yang dimaksud. Nah, menurut kamusnya Muhammad Fuad Abdul Baqi, potongan hadis ini ada di halaman 2014, sehingga lafaz tersebut berada pada halaman 2015 juz 4. Nah, kemudian kita cross check dan redaksi lengkap hadis sebagaimana berikut ini yang telah tercantum dalam PPT. Ini an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidi bisur'ah innama syadidul ladzi amliku nafsi 'indal ghaib. Nah, keunggulan dari penggunaan metode ini adalah kita bisa memperoleh sebuah hadis yang kita cari atau inginkan tersebut. Maksudnya kita inginkan tadi potongan ya. Kita ingin memperoleh hadis tersebut secara utuh, secara lengkap. Nah, kita bisa manfaatnya kita bisa memperoleh dengan menggunakan cara ini secara cepat. Jadi tidak selayaknya cara-cara sebelumnya. Jadi kita bisa memperoleh dengan cara cepat. Namun kekurangannya dalam metode ini, apabila kita tidak tahu awal matan atau redaksi hadis ini, maka akan terasa sulit menggunakan metode ini. Oke, lanjut penggunaan metode ketiga, yakni berdasarkan lafadz yang jarang dipakai atau muskil dari sebuah redaksi hadis atau matan hadis tersebut. Dalam penggunaan metode ini, kita bisa menggunakan bantuan kitab Al-Mu'jam Al-Mufahraj di Afadil Hadis An-Nabawi, yang mana terdiri dari 9 kitab yang sangat masyhur ya. Di antaranya yakni Kutubus Sittah, Al-Muwatta karangannya Imam Malik itu, serta Musnad Ahmad serta Musnad Ad-Darimi. Langsung misal hadis yang berbunyi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an ta'amil mutabirin ayyukal. Nah, dari redaksi hadis tersebut kita menemukan lafaz naha, ta'am, al-mutabirin serta yukal. Nah, dari keempat lafaz ini kita lebih baik memilih lafaz al-mutabirin, mutabarin. Maaf ya, mutabarin. Tadi saya menyebutkan mutabirin. Maaf. Nah, di mana lafaz tabari ini sangatlah muskil dari berbagai redaksi hadis yang ada, dan para ulama muhaddisin menggunakan lafaz tabari ini dalam kitab hadis induk, yakni yang ada 9 tadi itu yang saya sebutkan sebelumnya, hanya ditemui di 2 tempat. Nah, dalam penggunaan metode ini kita bisa menggunakan langkah-langkah sebagaimana berikut ini. Langkah pertama yakni kita harus menentukan lafaz sebagai kunci dalam pencarian hadis ini. Nah, sesuai nama dalam metode ini, alangkah lebih baik kita mencari lafaz yang muskil, yang jarang ditemui dari hadis-hadis. Nah, dengan kemuskilan atau keasingan lafaz tersebut lebih memudahkan kita untuk menemukan hadis dengan berpedoman pada bentuk asal dari lafaz tersebut. Maka carilah lafaz tersebut dalam kitab Mu'jam tadi itu berdasarkan urutan abjad hijaiyah. Nah, yang kedua adalah mencari lafaz dari kata kunci yang telah kita peroleh tadi, yakni tabari tadi itu dalam kitab Mu'jam. Nah, dengan kata kunci tersebut maka kita akan menjumpai potongan hadis yang tidak lengkap mengenai kata kunci tersebut. Nah, potongan hadis tersebut juga diikuti dengan kitab-kitab yang menjadi
sumber dari hadis tersebut dengan menggunakan kode. Nah, kode-kode tersebut bisa teman-teman cek di makalah ya. Saya tidak mencantumkannya di sini, tetapi saya akan menyebutkannya. Nah, kode-kode tersebut diantaranya sebagai berikut: Sahih Bukhari, kho; Sahih Muslim, mim; Sunan Tirmidzi, ta; Sunan Abu Dawud, dal; Sunan An-Nasa'i, nun; Sunan Ibnu Majah, jim, ha; Al-Muwatta Imam Malik, to; Musnad Ad-Darimi, dal, ya; serta Musnad Imam Ahmad, mim. Nah, keunggulan dari penggunaan metode ini adalah kita secara efektif lebih cepat menemukan sebuah hadis yang kita cari tersebut. Karena apa? Ya karena tadi itu keasingan lafaz, kemiskinan lafaz dari matan hadis tersebut, sehingga memudahkan kita untuk memperoleh hadis yang kita inginkan. Nah, di samping itu ada juga kelemahan dari penggunaan metode ini, di mana terkadang yang hendak kita cari itu tidak didapatkan, sehingga kita harus menggunakan kata kunci atau lafaz lain guna mencari hadis yang kita inginkan tersebut. Oke, yang keempat yakni berdasarkan tema. Nah, sebelum kita melakukan pentakhrijan dengan menggunakan metode ini, kita harus mengetahui objek pembahasan dari hadis tersebut. Nah, di samping itu kita bisa memanfaatkan kitab karangan-karangan para ulama muhaddisin yang disusun berdasarkan subbab atau tema-tema. Nah, contoh, kita bisa menggunakan kitab Kunuz As-Sunnah mengenai hadis-hadis yang telah disusun berdasarkan subbab. Nah, ini karangan dari Dr. Arinjan Vensing, namanya keren sekali. Ini orang orientalis yang berkebangsaan Belanda. Langsung contoh ya, mengenai hadis ini: Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamatis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, ada beberapa tema yang terkandung di dalam hadis ini yang telah saya warnai merah ya dalam tulisan Arabnya ini. Seperti mengenai iman, sholat, zakat, saum, haji. Nah, di mana dalam redaksi hadis tersebut kita bisa berpatokan pada tema-tema hadis tersebut yang telah saya warnai tadi, yang warna merah. Nah, mana dengan tema-tema tadi itu seperti iman, tauhid, sholat, zakat, puasa, kita bisa menemuinya di dalam kitab yang tersusun berdasarkan subbab-subbab tersebut. Nah, di mana hadis itu dapat kita temui dalam kitab hadis yang berada di bawah tema-tema ini, di bawah tema yang tadi saya sebutkan mengenai iman, tauhid, sholat, zakat, serta puasa ini, dengan berdasarkan tema-tema yang terkandung dalam redaksi hadis tersebut. Nah, keunggulan dari penggunaan metode ini yakni kita bisa lebih mudah dalam mencarikan hadis yang hendak kita gunakan sebagai rujukan. Nah, tetapi ya tentunya kita harus mengetahui tema yang terkandung dalam hadis tersebut, yang mana tema tersebut hendak ditelaah ini, yang hendak kita telaah. Nah, harus kita mengetahui ya objek pembahasan hadis tersebut ini sebagai persyaratan penggunaan metode ini. Nah, tetapi juga ada sebelumnya dulu, dalam penggunaan metode ini kita juga tidak perlu repot-repot mencari akar kata seperti metode sebelumnya tadi ya. Dari kata-kata yang muskil kemudian kita cari akar katanya, kita tidak perlu repot-repot seperti itu. Kelebihan dari metode ini. Nah, tetapi juga memiliki kelemahan, di mana penggunaan metode ini
ketika hendak menelaah tapi tidak mengetahui kandungan hadis tersebut, bisa jadi juga hadis tersebut mempunyai topik yang lebih dari satu. Nah, kalau kita tidak bisa memahami atau redaksi yang ada dalam hadis tersebut, maka kita akan kesulitan. Dan juga bisa saja seperti hadis sebelumnya tadi ya, kan itu ada banyak topik itu, tidak hanya satu. Nah, ini yang menjadi persoalan kita dalam memperoleh hadis itu sulit. Jadi kalau kita memperoleh sebuah hadis yang mana hadis yang terkandung tersebut memiliki satu topik, maka kita akan lebih mudah. Oke, lanjut pada metode yang kelima, yakni berdasarkan kualitas hadis yang dilihat dari sanad serta matannya. Nah, dalam penggunaan metode ini, pentakhrijan sebuah hadis itu dilakukan dengan cara meninjau dari segi status, nilai, serta keadaan atau kualitas hadis ini, yang mana barulah mencari kitab-kitab yang mengulas mengenai tiga hal tadi itu, nilai, status, keadaan atau kualitas sebuah hadis tersebut. Nah, ketika kita menjumpai sebuah hadis yang memiliki tanda-tanda ketidakvalidan atau kepalsuan, maka kita bisa meng-cross-check dalam kitab yang mengulas serta mengumpulkan hadis-hadis palsu secara khusus. Nah, diantaranya kitab-kitab yang bisa digunakan sebagai penyokong dalam penggunaan metode pentakhrijan ini melalui lewat jalur sanad. Yang pertama melalui sanad dulu ya, yakni yang pertama periwayatan bapak dari anak. Contohnya karangan Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib Al-Baghdadi yang berjudul Riwayat Al-Aba'an Al-Abna, serta yang kedua periwayatan dengan menggunakan sanad hadis musalsal. Contohnya dalam kitab karangan Imam Suyuti yang telah mengumpulkan 85 hadis yang berjudul Al-Musalsalat Al-Kubro. Nah, yang ketiga periwayatan dengan memakai sanad mursal. Contohnya dalam kitab karangan Abu Dawud As-Sajistani yang berjudul Al-Marasil. Yang keempat yakni periwayatan dengan menggunakan sanad lemah. Contohnya dalam kitab karangan Az-Zahabi yang berjudul Mizan Al-I'tidal. Nah, sedangkan karangan yang menunjang proses pentakhrijan hadis dari jalur matan, yaitu yang pertama periwayatan yang menggunakan matan hadis yang memiliki petunjuk-petunjuk kepalsuan. Contohnya karangan Imam Al-Harawi, yakni Al-Mawzu' Al-Sugro. Dan yang kedua, periwayatan dengan cara memakai matan hadis qudsi. Contohnya dalam kitab karangan Ibnu Arabi Al-Hatimi Al-Andalusi, yakni yang berjudul Al-Miskat Al-Anwar fi ma ruwiya Allah Subhanahu wa taala min al-akbar. Yang berikutnya ini adalah metode pentakhrijan hadis dengan menggunakan software. Nah, pada dasarnya munculnya metode ini dilatar belakangi oleh perkembangan zaman yang terus maju. Pada metode ini, metode digitalisasi dengan menggunakan software ini mampu menampilkan berbagai macam kitab, terutama kitab tafsir serta hadis, sehingga dalam proses pentakhrijan hadis itu kita lebih mudah dengan menggunakan software ini. Lebih memudahkan. Nah, di antara aplikasi yang dipakai dalam pentakhrijan hadis adalah Li2 Pustaka ini. Li2 Pusaka, maaf. Nah, aplikasi tersebut telah menggunakan bahasa Indonesia sehingga masyarakat Indonesia bisa menikmati manfaat dari adanya aplikasi ini. Nah, aplikasi ini juga sudah berjalan, yang mana telah mampu mendigitalisasi kitab kutub sittah
Nah, dan juga pada aplikasi ini juga telah menawarkan metode yang cukup efisien ya, cukup tepat dalam proses pentakhrijan hadis daripada metode-metode sebelumnya ini. Kan pada metode sebelumnya kita harus mencari kata-kata yang muskil dari sebuah matan hadis, kemudian dicari akar katanya atau menggunakan berdasarkan lafaz pertama dalam matan hadis secara manual ya tadi itu, hingga lama. Tetapi ketika memakai metode ini kita lebih mengefisiensi waktu, lebih cepat gitulah, lebih mudah dalam proses pentakhrijan hadis ini. Oke, langsung pada praktik ya. Contoh pencarian yang hendak ditelusuri, yakni hadis mengenai lafaz ada. Nah, kita menelusnya melalui Lid 2 Pusaka Musnad, Lid 2 Pusaka software ini. Maka dengan menggunakan pencarian lafaz ada tersebut, maka muncullah dua hadis. Yang pertama dalam Lid 2 Pusaka Musnad Ahmad nomor 14.939, dan yang kedua dalam Lid 2 Pusaka Musnad Ahmad nomor 14.940. Untuk teks hadisnya sudah ditampilkan dalam slide PPT ini ya. Nah, lalu penjelasan hadis di atas lewat pelacakan software Lid 2 Pusaka bahwa Musnad Ahmad nomor 14.939 memiliki kualitas hasan. Hal itu berbeda dengan yang kedua yang bernomor 14.940 ya, yang berkualitas sahih. Tetapi ketika seorang peneliti mengkolaborasikan metode manual dengan software Lid 2 Pusaka ini dengan menggunakan kata kunci sahabat yakni Wahid bin Muharib, hal itu dapat diketahui dari pelacakan software Lid 2 Pusaka selayaknya yang telah dijelaskan sebelumnya ya. Lalu peneliti membuka Musnad Ahmad, di cross check dalam Musnad Ahmad bagaimana slide berikutnya ini. Oke, dalam slide ini telah saya tampilkan isi dari Musnad Ahmad yang di cross check tadi, yang mana kedua hadis mengenai ada tersebut kalau dalam Musnad Ahmad ini bernomor 15.425 dan 15.426. Nah, susunan dari nama perawi hadis mulai sahabat Nabi Muhammad hingga sang kolektor hadis yakni Imam Hambali dapat kita tinjau pada bagan ini ya, sebelahnya yang telah saya tampilkan juga, sebelahnya Musnad Ahmad ini yang telah sampaikan di bawah ini, hadis ada atau aniaya di dalam Musnad Ahmad. Nah, kedua hadis ini sebenarnya memiliki sanad yang sama, tetapi ada perbedaan sanad pada sanad yakni Yakub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf serta Abdul Malik bin Amru ini. Tetapi tingkatan sebelumnya ini memiliki kesamaan, yakni Abdul Aziz bin Al-Muthalib, di mana kedua hadis ini syaratnya bertemu pada Abdul Aziz bin Al-Muthalib ini. Seperti itu. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai manfaat dari mempelajari ilmu takhrijul hadis. Nah, ada beberapa manfaat yang kita peroleh dari mempelajari ilmu takhrijul hadis. Di antaranya sebagaimana berikut ini. Yang pertama, kita dapat mengetahui sumber hadis yang ditakhrij tersebut, asal dari kitab-kitab hadis tersebut serta ulama yang meriwayatkan hadis itu. Nah, yang kedua adalah menambah wawasan kita mengenai sanad hadis dari kitab-kitab yang digunakan sebagai rujukan. Yang ketiga adalah mengetahui secara jelas sanad yang hadis kita telaah, yang kita bahas ini sebagai objek ini. Nah, yang keempat adalah mengetahui keadaan atau kualitas sebuah hadis
yang dapat kita tinjau dari banyaknya perawi seperti mutawatir, masyhur, aziz maupun gharib, maupun dari segi kualitas seperti sahih li dzati, sahih li ghairi, hasan li dzati ataupun hasan li ghairi. Dan kemudian yang kelima, mempermudah bagi setiap orang yang ingin menerapkan atau mengamalkan hadis tersebut. Kan setelah mengetahui bahwa hadis yang hendak diamalkan itu makbul atau terterima, dengan ilmu takhrij al-hadis juga seorang akan mengetahui bila sebuah hadis yang hendak diamalkan seseorang tersebut ternyata mardud, maka seseorang tersebut tidak akan mengamalkan hadis itu. Nah, yang terakhir adalah mengetahui secara jelas tempat dan waktu turunnya hadis ini. Praktik takhrij al-hadis secara konvensional dan melalui website. Nah, untuk yang pertama saya contohkan secara konvensional. Contoh takhrijul hadis mengenai hadis seorang muslim sejati, yakni al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi. Nah, kitab atau media yang kita gunakan dalam sebagai penunjang proses pentakhrijan hadis ini adalah Al-Mu'jam Al-Mufarras di Alfaz Al-Hadis An-Nabawi, karangan dari seorang orientalis yang bernama A.G. Wensig. Nah, kata kunci yang kita gunakan dalam pentakhrijan hadis tersebut adalah lafaz salima. Di kitab tersebut potongan hadis man salima yaslamul al-muslimuna min lisani wa yadihi min lisanika wa yadika ada dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ad-Darimi serta Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kita bisa menjumpai redaksi hadis tersebut dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, dari mulai Bukhari sampai Ahmad bin Hanbal. Nah, hasil dari takhrij hadis yang didapatkan yakni bisa kita tinjau. Nah, dalam slide PPT saya hanya menampilkan hasil dari takhrij hadis dalam kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal, An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i serta Ad-Darimi. Nah, di dalam redaksi yang terdapat dalam ketiga kitab tersebut itu memiliki sanad serta redaksi yang berbeda dari di antara ketujuh hasil takhrijan yang telah saya tampilkan ini, di mana dari ketujuh redaksi yang ada dalam ketujuh kitab ini memiliki sanad serta redaksi yang berbeda. Oke, yang kedua yakni melalui website islamweb.net. Nah, sebenarnya islamweb.net ini adalah sebuah situs yang dibuat sebagai bentuk untuk memperkaya khazanah pengetahuan serta sebagai bentuk apresiasi kepada pemakai web itu pada Islam. Nah, tujuan dari dibentuknya web ini adalah memberi sebuah pengetahuan kepada kaum muslimin serta kaum non muslim, yang mana pengetahuan itu membutuhkan sebuah klarifikasi secara umum dari kesalahan-kesalahan yang ada atau yang ditimbulkan oleh media-media yang tak dikenal. Situs ini pusatnya ada di Doha, kota Doha, Qatar. Adapun langkah-langkah untuk mentakhrij hadis untuk melalui situs ini adalah sebagaimana berikut ini. Langkah pertama yakni kita terlebih dahulu membuka situs web. Bentuk linknya sudah saya cantumkan. Lalu kita klik mawsu'at pada menu bar. Nah, pada menu bar tersebut kita akan mendapatkan 4 pilihan menu. Nah, 4 pilihan menu. Kita pilih yang mawsu'atul hadits.
yang ada di pojok kanan atas. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti pada langkah kedua ini. Nah, pada tampilan yang kedua, pada langkah kedua ini, misal ya, kita hendak menelusuri redaksi hadis innamal a'malu binniyah. Lalu kita ketik hadis innamal a'malu binniyah di kolom pencarian yang ada tanda panahnya merah itu ya. Itu sudah ada ketikan innamal a'malu binniyah. Setelah kita mengetik, kita bisa tekan enter. Nah, setelah kita mengklik enter, maka Islamweb akan memberikan sebuah tampilan hasil pencarian sebagaimana tabel berikut ini. Nah, ini di sini sudah saya tampilkan beserta keterangannya. Keterangannya ada di samping kanan ini. Bisa dibaca sendiri. Terofol hadis memberikan tampilan dari hadis. As-Sahabi memberikan tampilan nama-nama periwayat hadis, yakni para sahabat Nabi. Alkitab, nama kitab hadis yang berisikan hadis yang kita cari. Afkul Auzu, nomor hadis. Al-Musannif, nama pengarang kitab. Sanatul wafat, tahun meninggalnya ulama pengarang kitab hadis tersebut. Nah, setelah itu kita coba klik salah satu di antara pencarian ini, di antara kolom-kolom ini. Contoh di kolom hadis Bukhari di nomor 1 paling atas itu ya, dari kotak-kotak itu. Kemudian kita coba klik. Nah, setelah kita klik, kita akan memperoleh sebuah redaksi hadis secara lengkap yang dilengkapi dengan syaratnya pada langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya, setelah kita mengeklik kolom hadis Bukhari yang nomor 1 paling atas tadi, maka kita akan memperoleh tampilan sebagaimana berikut ini. Nah, berupa redaksi hadis secara lengkap yang dilengkapi dengan sanadnya. Nah, setelah itu kita bisa mengklik lafaz takhrij yang ada di pojok kanan atas warna biru itu ya. Maka kita akan memperoleh sebuah data takhrij hadis yang akan lebih akurat bagaimana slide berikutnya ini. Nah, kita akan memperoleh tampilan sebagaimana berikut ini. Nah, apabila tadi dalam hasil searching sebelumnya pada kita memperoleh hadis yang menyebutkan kalimat innamal a'malu binniyah, yakni pada langkah ketiga tadi ya, sebelumnya bisa ditarik mundur tadi itu. Nah, pada langkah pada slide ini kita memperoleh takhrij hadis tersebut meskipun sedikit ada perbedaan lafaz. Nah, bisa dilihat dari kolom ini ya, yang saya tampilkan ini, tabel yang saya tampilkan ini. Nah, dari data di atas kita memperoleh sebuah informasi bahwa hadis ini juga ada dalam kitab Sahih Muslim, meskipun ada sedikit lafaz yang berbeda, yakni innamal a'malu binniyati. Nah, kalau di sini pakai tak marbuto ya. Sebelumnya tadi memakai tak biasa. Tak kayak perahu gitu. Ada titik tuanya di atas. Langkah yang terakhir, langkah kelima. Yakni kita akan mencoba mengklik perawi yang bernama Sufyan. Nah, pada kolom langkah keempat sebelumnya, 2 slide sebelum ini. Nah, di situ kan ada nama Sufyan, warna coklat ya, yang kolom itu loh, yang menampilkan matan dan sanad dari hadis secara lengkap. Nah, di situ Sufyan saya warnai coklat kalau nggak salah. Nah, ketika kita mengklik nama Sufyan tersebut, maka akan muncul tampilan sebagaimana berikut ini. Kolom yang saya tampilkan ini. Nah, kolom ini berisi mengenai biografi guru-guru, murid, serta penjelasan secara ringkas dan jarh wa ta'dil dari perawi hadis ini.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai penjelasan dari kelompok kami, kelompok 9, mengenai ilmu takhrijul hadis. Saya pribadi dan mewakili teman saya Royha, apabila ada salah tutur kata ataupun kesalahan dalam segi penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.